Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami para sohib yang beriman. Kita masih ngobrolin masalah sakit dan proses penyembuhannya secara Islami. Ya tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang masalah penyakitnya. Tadi Ustadz juga lagi cerita tentang masalah penyembuhan ya Ustadz ya. Dan terutama tadi ngupas masalah ruqyah gitu Ustadz ya. Iya. Ini ruqyah yang terjadi sekarang tuh dikit-dikit kan pikirannya jin Ustadz. Ya buat jin, buat apa lagi tuh ya. Pokoknya yang sifatnya halus-halus Sat ya, bahkan buat ngebersihin rumah katanya ya. Padahal biasanya kita ngebersihin rumah pakai sapu. Ya Sat, ini bisa dijelaskan Sat gimana Sat ya, ruqyah dengan eh, jasad Sat. Jadi sebetulnya kembalinya kepada keimanan itu lagi. Mm-mm. Ketika orang itu dia mempunyai iman yang kuat, maka segala sesuatunya akan tertata. Jadi kalau tadi sudah sempat saya singgung, di awal ruqyah di zaman Rasulullah dan sahabat itu lebih banyak dilakukan untuk penyakit-penyakit yang bersifat fisik. Mm. Ada yang dientup kala jengking, kemudian banyak. Sekalipun hanya sekedar bisa membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Cuma Bismillah aja ya. cuma Bismillah. Jadi kekuatan ruqyah ini bukan pada panjang pendeknya doa, Dokter mau Ustadz nggak laku dong Ustadz. tapi pada keimanannya. Tapi pada imannya. Satu bukti, Rasulullah katakan, wahai Umar, sesungguhnya setan akan senantiasa menyelisihi jalan-jalan yang engkau lalui. Mm. Jadi setan ini takut berpapasan dengan Umar bin Khattab. Bahkan para mufasir hadis ada yang menafsirkan, bahkan setan itu takut untuk sekedar menginjak bekas telapak kakinya Umar. Kemudian ada seorang ulama yang bisa menakuti jin, mengusir jin itu hanya sekedar dengan sandalnya saja. Sebenarnya, iya. Nah, ini menunjukkan bahwa ruqyah, kekuatan ruqyah itu bukan pada panjang pendeknya doa, tetapi kekuatan iman, kepasrahan, keyakinan Allahus Somad. Hanya kepada Allah kita bergantung. Inilah yang pertama kali yang akan memberi energi yang luar biasa. Mm. Kemudian kita akan lari lagi kepada satu hal yang sederhana, yaitu banyak sekali yang disebutkan Rasulullah tentang herbal-herbal yang bisa digunakan sebagai obat. Nah, dari sinilah sebetulnya bahwa Islam memberikan solusi sekalipun kepada orang yang tidak mampu sekalipun, Baik. ataupun sekedar dengan bersabar. Mm. Nah ini kan Ustadz, kalau kita nih sekarang selaku pasien lah ya, biasanya kita kan sudah banyak tuh pindah-pindah, kadang-kadang berkali-kali sakit, sehingga kita mencoba beberapa pengobatan, karena kok sakitnya muncul lagi, atau ada yang sakit tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu Ustadz ya. Nah ini menyikapinya gimana Ustadz? Jadi yang pertama, kembali meyakinkan kepada orang tersebut tentang sakit itu adalah sebuah nikmat. Ustadz, Kalau kenapa? orang sudah meyakini bahwa sakit ini suatu nikmat yang luar biasa yang akan mengurangkan dosa mereka, menaikkan derajat keimanan mereka, apakah mereka akan segera berusaha mengenyahkan sesuatu Penyakitnya. yang luar biasa itu? Nah, ini yang pertama. Karena ketika orang masuk ke sini, dia akan bisa bersyukur, Iya. kemudian bisa bersabar. Allah akan mengalirkan hormon endorfin secara melimpah di dalam tubuh kita, sebuah hormon yang akan memberikan rasa senang, enjoy, bahagia, yang menjadi satu pondasi sistem imun bagi tubuh itu sendiri. Ketika tubuh masih lebih banyak hormon kortisolnya, hormon adrenalinnya, maka semua unsur-unsur nutrisi yang masuk ke dalam tubuh hanya akan habis karena masalah itu. Ketika hormon adrenalin meningkat, produksi hormon adrenalin ini akan menyerap kelompok vitamin C, kemudian vitamin B, di mana kelompok vitamin C, kelompok vitamin B ini menjadi beberapa hal penting untuk menguatkan sistem imun. Jadi hormon itu kan sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh ya Ustadz, tapi Iya. terkadang malah menyerang vitamin dalam tubuh kita ya. Iya, karena hormon itu membutuhkan beberapa zat yang digunakan sebagai hormon itu. Atau contoh ketika tubuh untuk mengubah dari zat gula menjadi energi, selain dia akan membutuhkan insulin, maka dia akan mengambil kelompok vitamin B yang banyak.
Ini yang menyebabkan penderita diabetes itu akan mudah ototnya kaku, kram, kesemutan karena kekurangan kelompok vitamin B yang berfungsi untuk menguatkan nutrisi saraf dan otot. Oh gitu ya. Jadi ini yang penting bagaimana memahamkan sakit ini pertama dulu kepada yang sakit, sehingga setiap ikhtiar mereka dia tidak akan bergantung kepada makhluk. Dia tidak akan berpikir, wah si fulan itu katanya tabib yang hebat, wah herbal ini herbal yang luar biasa, terapi ini yang luar biasa. Dia tidak akan bergantung kepada makhluk, tetapi dia akan yakin bahwa Allah yang maha memberikan kesembuhan, kemudian dia akan berikhtiar sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Baik, Sohib yang beriman, jadi kalau bicara masalah ikhtiarnya seorang pasien, artinya kita nggak boleh putus asa ya Ustaz ya? Iya. Terus saja mencari. Bahkan di kajian kita Bang Day ya, sempat kita kupas ya bahwa selagi belum kalau proses sakit dengan prosesnya cocok, maka di situ terdapat kesembuhan gitu ya. Nah, sekarang Bang Day, kalau kita melihat suatu penyakit nih, ada pasien datang ke kita sebagai penterapi, yang kita lihat apanya Bang Day? Iya, saya setuju nih. Pertama, kita sebagai penterapis, ya, atau kalau saya pribadi sebagai pastrooper, tentunya harus membawa dalam paradigma kita, dalam cara pandang kita melihat penyakit itu tidak hanya aspek jasad yang kita lihat. Ketika datang pasien bukan hanya aspek fisik yang kita pandang. Ketiga hal tadi itu kita harus secara komprehensif kita lihat, sehingga dari ngobrol, dari kemudian kita interview pasien, kita tahu ada porsi jasad yang memang dia keluhkan, tapi kita juga bisa paling tidak mengenali problema yang kemudian juga ada di balik persoalan jasad itu. Mungkin dia tidak cerita, tidak curhat ya maksud saya. Dari apa, misalnya dari optimisme dia untuk sembuh atau tidak, itu sudah memberikan, mengindikasikan mentalnya kenapa enggak. Kenapa enggak ya? Ya kan, bermasalah atau tidak. Kemudian keyakinan dia bahwa semua penyakit itu bisa sembuh. Dengan kita tanya misalnya, Bapak Ibu yakin nggak ini bisa sembuh? Jawaban yang tidak tegas itu saja sudah menggambarkan aspek spiritualnya, aspek keyakinan ruhnya gitu ya, keimanannya terhadap bahwa segala sesuatu itu bisa disembuhkan menurut Allah kecuali tua dan mati, itu belum tertanam kuat. Oh, si pasien yang posisi seperti itu susah disembuhkan ya? Lebih cenderung susah? Belum tentu. Oh, belum tentu. Paling tidak kita mengenali dulu. Pasien itu tanggung jawab kita lah untuk tidak melihatnya hanya sebagai jasad. Sebelum kemudian kita mentransfernya kepada pasien itu sendiri. Diri kitanya sendiri sebagai terapis harus bisa melihat ketiga aspek itu ada pada keluhan jasad yang disampaikan oleh pasien. Yang kedua, kemudian saya akan melihatnya begini. Setiap orang itu kan punya kadar keimanannya masing-masing. Kita punya pilihan misalnya, oke, orang ini bahkan sholat pun tidak. Terus kita berharap Bapak pokoknya harus yakin bahwa Allah itu memberikan kesembuhan dengan mudah. Ya, mungkin kita perlu waktu bab untuk membuat keimanannya tumbuh dan seterusnya. Sementara keluhannya sudah di hadapan mata. Keluhan fisiknya yang disampaikan kepada kita sudah di hadapan mata. Maka ada beberapa hal yang menurut saya kita prioritaskan. Pertama, kalau memang ada hal yang memang kita bisa upayakan untuk menyelesaikan aspek jasadnya, dengan apa? Dengan dalam tanda kutip treatment jasad. Treatment jasad apa? Ada 3 paling tidak. Input, sistem, output. Ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau saya kebetulan di PAZ, saya akan mendekati persoalan jasad ini dari sisi aspek sistem. Ya, sistem tubuhnya. Kalaupun itu sudah terperbaiki, progres sedikit ataupun banyak, itu akan balik lagi dikembalikan ke aspek mental dan spiritualnya. Bahkan sebelum dimulai proses terapinya, itu menjadi bagian penting bagi kita untuk mengingatkan bahwa bukan kita yang menyembuhkan, tapi hanya Allah yang menyembuhkan. Itu sebenarnya bagian dari kita mengingatkan kembali unsur spiritual. Baik. Sekarang sekarang kalau misalnya Bang Day, ini dia ngajakin tadi jangan serius-serius tapi dengan serius gitu. Itu dia. Nah, misalnya nih, ada datang pasien nih, pasien mentalnya dia oke nih, ya, tinggal fisiknya. Sebagai contoh ya, penyakit yang paling banyak di Indonesia ini kan antara diabetes, jantung gitu ya. Ini kita memandangnya gimana, dan kira-kira dari sisi Bang Day, kalau ketemu pasien yang kayak gitu gimana? Ya, kalau mentalnya sudah bagus, spiritualnya sudah bagus, kita hanya mengingatkan saja. Jadi awal, oke Pak Ustadz gitu kan, atau Pak Ibu, kita akan mulai proses terapi ini.
maka yang pasti kita ingatkan untuk berdoa kembali kepada Allah. Biarkan dia berdoa, menghubungkan kembali dirinya kepada Allah, kemudian mengingatkan kembali, insya Allah dengan keyakinan, dengan harapan yang sangat besar, insya Allah bisa sembuh. Dan kami punya ilmu, punya cara ikhtiar melakukannya, bukan menyembuhkannya. Mengikhtiarkannya lah yang ilmu kami, bukan menyembuhkannya. Lalu berikutnya mulailah kita ikhtiarkan, karena kami di pas trooper ya, maka kemudian perbaikannya pada rangka, mulailah melakukan diagnosa apapun keluhannya, entah jantung tadi, diabetes, yang kita lakukan adalah penyimpangan rangkanya kita periksa, kemudian kita lakukan treatment, kita tanyakan progresnya. Satu yang selalu saya ingatkan kepada pasien, sedikit saja progres itu muncul, langsung saya ingatkan, lain syakartum la azidannakum. Jika engkau syukuri meskipun yang sedikit ini, maka insya Allah Allah tambah. Metodenya bang. Oke. Nah, secara metodologi begini. Karena kebetulan, maaf ya Ustadz, ini para senior semua nih yang ada di hadapan saya nih. Ini kalau di metode sistem, terus terang kalau saya betul-betul hanya mendalami dan menekuni di tempat saya dengan pengobatan PAS. Maka betul-betul yang saya lakukan itu setiap pasien datang betul-betul hanya melihat aspek sistem tubuhnya. Nah, yang pertama kami lakukan adalah tentu saja melihat dulu, menerangkan lah, paling tidak menerangkan apa yang kita mau lakukan ya, bahwa memberikan gambaran kepada pasien bahwa masalah yang dia muncul sekarang, yang dia keluhkan itu awalnya boleh jadi dari persoalan postur tubuhnya, rangka tubuhnya. Itu dulu yang pertama kita ingatkan. Kenapa itu sedikit saja dijelaskan, karena langsung tegak nih saya duduknya. Betul. Jadi makin tegak, kan tanyanya metodologi gitu. Nah, jadi simpel begitu aja sebenarnya. Ketika dijelaskan metodenya gimana? Ya engkak-engkuk gitu ya, sat-sat gitu ya. Cuma ya mungkin kadang-kadang pasien itu bukan orang yang sudah tahu. Kadang-kadang mereka nggak tahu mau diapain gitu ya. Nah, kita sedikitlah berikan penjelasan bahwa yang mereka akan lakukan adalah gerakan-gerakan seperti olahraga, seperti gerakan fisik, sehingga mereka nggak kaget gitu ya, bahwa yang mereka akan lakukan adalah mengeluarkan aktivitas tenaga dari apa yang mereka melakukan dengan PAZ ya. Nah, apabila sudah, jadi pertama strateginya itu kita menjelaskan dulu apa yang mau kita lakukan, menjelaskan sedikit kaitan dengan penyakitnya dan hubungannya dengan rangka, sedikit saja kita jelaskan karena bukan program pelatihan gitu ya. Nah, berikutnya untuk memahami, oh ya kenapa sakitnya di jantung tapi kemudian yang dipegang dari awal kaki terus gitu ya, supaya bisa melihat hubungannya dengan problem penyakit dalam ya. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan simpelnya gini, kalau di PAZ adalah melihat di mana kita bisa melihat penyimpangan rangka dibandingkan dengan standar. Nah, untuk menyimpang atau tidak kan kita harus punya standar. Ya, ngeceknya gimana tuh? Ya, kadang-kadang dia sudah datang kemana-mana nggak ada masalah kok rangkanya. Kenapa kita bisa bilang ada masalah? Salah satunya adalah dibandingkan dengan posisi sholat. Sebagai koreksi posisi sholat ya. Sebagai standar ukuran, inilah posisi yang sempurna. Ketika tidak seperti ini, maka dalam tanda kutip dia sudah menjauh atau sudah menyimpang. Memiliki penyimpangan. Terjadi penyimpangan. Nah, kemana saja paling tidak ada 3 dimensi, X, Y, Z ya. Ada penyimpangan kiri dan kanan, depan belakang gitu ya. Nah, untuk Z-nya nih dimensinya nggak menggunakan depan belakang gitu. Tapi intinya karena 3 dimensi kita X, Y, Z kita lihat penyimpangannya. Kalau kita berhasil menemukan itu, sederhana di PAZ. Kalau dia menyimpang ke kanan, di ke kiri kan. Balikin ke kiriin. Kalau dia menyimpang ke belakang atau menjauh, didekatkan. Kalau dia menyimpang mendekat, dijauhkan. Sebenarnya kalau kita ngomongin penyimpangan, kalau kita doang nggak enak sebenarnya. Harusnya ada Bang Japran nih. Yang memang sering contoh penyimpangan gitu. di sana. Jadi nyimpang mana-mana tuh. Oke. Nah, tokoh utama di ini sebenarnya ya. Tokoh podcast penyimpangan paling besar. Jadi sederhana itu sebenarnya. Cuma yang memang nggak mudah adalah nggak semua orang memiliki pengetahuannya untuk melihat itu, melihat penyimpangannya dan teknik gerakan. Itu tadi kan dikatakan posisi sholat. Ya, seharusnya kan kalau misalnya bicara kesehatan, berarti kan harusnya bisa diterima secara ilmiah. Apakah itu tadi kalau ada yang datang non Muslim misalnya atau bukan orang Islam, itu bisa nggak? Karena kan kita ngeceknya pakai posisi sholat tadi. Iya. Kepada non muslim mungkin kita tidak perlu sebutkan bahwa tidurnya dia ketika kita periksa pakai posisi tidur bisa. Ya, posisi tidur itu tidak berarti kemudian dijelaskan ini Bu sama dengan posisi berdiri sholat. Ya, dia sholat aja enggak gitu kan kita jelaskan, mungkin enggak. Tapi buat kita penterapis melihat penyimpangan ini sebenarnya untuk kita penterapis untuk melihat penyimpangan, dari mana kita tahu menyimpang atau tidak. Buat pasien taunya saya sembuh apa enggak, itu aja.
Buat dia nggak penting sebenarnya. Ini dibandingkan dengan apa nggak tahu. Kita sebagai penterapis metodenya apa? Karena tadi tanya metodenya, kita bandingkan. Dia pada posisi fitrah tidak? Pada posisi standar tidak? Kalau sudah standar, pertanyaannya ya fisiknya standar tapi belum pernah nih. Belum pernah sepanjang saya berinteraksi juga bicara dengan banyak teman-teman Fast Trooper, belum pernah ketemu kalau memang ada keluhan kemudian tidak terjadi penyimpangan tuh. Bahkan mohon maaf, yang katanya tidak mengeluhkan sesuatu saja begitu dicek ada gitu penyimpangan. Cuma tidak dikeluhkan. Ini terakhir pertanyaan saya ke Bang D ini. Ya, dalam sesi ini maksudnya ntar nanya lagi saya. Ngeri saya kalau udah bilang terakhir bawaannya udah pesan terakhir jadinya gitu. Ente aja duluan deh. Bang, ada nggak kasus yang paling menurut ente paling serem ente hadapin kemudian alhamdulillah berhasil? Pertama ya Masya Allah ya, saya selalu melihat semua keluhan pasien itu saya harus tempatkan berat. Satu, qadarullah juga memang saya berinteraksi dengan rumah teduh yang menjadi kiprah saya sebagian besar waktu saya, yang memang kategorinya rata-rata seperti itulah di pandangan manusia. Cuma buat saya tidak pernah berpikir sekecil apapun di pandangan manusia lainnya itu adalah ringan. Bagi saya itu sesuatu yang nauzubillah, apabila saya merasakannya mungkin saya tidak sanggup. Itu satu, sehingga tidak ada satupun yang saya anggap enteng. Baik. Ya. Yang kedua, keyakinan saya yang lain adalah seberat-beratnya, satu sisi saya anggap itu penyakit berat. Kedua, seberat-beratnya saya tetap meyakini mudah bagi Allah. Baik. Ya. Yang ketiga, menjadi ringan secara hati, bukan secara penyakit ya, menjadi ringan secara hati karena saya tidak punya kewajiban sedikit pun menyembuhkan. Saya dihadapkan pada pasien, kewajiban saya adalah ketika ada orang yang datang itu membantu mengikhtiarkannya. Baik. Dengan ilmu dan skill yang saya miliki. Baik. Ya ini gitu. Kalau dikatakan semuanya dianggap sulit gitu ya Kang D ya, atau dianggap semuanya memang berat, saya aja deh yang nanya deh gitu. Kalau Kang D nggak mau ngomong gitu ya. Nah barangkali ada orang yang berikhtiar ke sana kemudian Allah kasih kemudahan dan keringanan dalam hal penyakitnya tadi, bahkan mungkin Allah sembuhkan gitu ya. Apakah pernah? Jawabannya cuman pernah dan tidak ya Bang D? Iya. Jawabannya juga pernah, udah. Ya, saya tahu. Apakah pernah ada orang yang memiliki jantung koroner kemudian Allah sembuhkan? Alhamdulillah saya pernah. Saya jantung bocor ya. Jantung bocor. Ini masih dalam proses. Satu hal yang saya lihat progresnya adalah pasien ini dari kecil keluhannya setiap jalan itu sering sesak, ngos-ngosan, ya kan. Kemudian saya tanya kalau naik tangga paling kuat 4 langkah tangga. Kebetulan dia ada dalam satu grup survivor sehat bersama istri saya. Kemudian qadarullah berikhtiarlah datang. Dalam proses pertama anamnesa kita bertanya, ketemulah tadi masalah di mana dia keluhannya seperti itu. Nah 2 tahun terakhir ini dia dinamakan gitu, diberikan nama penyakitnya itu jantung bocor lah. Bahasa ininya sudah dewasa dan dia merasakan keluhannya sebenarnya tidak kecil. Nah, prosesnya sudah berapa lama? Maksudnya? Proses di terapinya sudah berapa lama? Baru 1 kali terapi. Baru 1 kali terapi. Ini sedang dalam proses janji untuk terapi berikutnya ya. Dari proses 1 kali terapi. Proses 1 kali terapi itu setelah kemudian kita lihat penyimpangannya dan sebagainya. Nah memang kalau PAZ itu tidak fokus pada nama penyakit itu satu. Kita fokus memang pada penyimpangan, diagnosa penyimpangan dan kaitannya dengan upaya kita menghilangkan keluhan. Bahwa itu kemudian setelah ditanyakan kembali kepada yang memberikan nama, diharapkan berikutnya nama itu kemudian dihapus ya. Oh ibu sudah tidak lagi punya penyakit ini, berarti kan yang menghapus bukan kita ya. Nah tapi kita fokus pada diagnosa penyimpangan dan kemudian kita tanyakan terhadap keluhannya. Nah sekitar setengah jam lah proses terapi fisiknya ya, tapi ngobrolnya panjang karena tadi urusan spiritualnya, mentalnya dan sebagainya panjang dulu ya, bicara. Nah setelah beberapa kali kita lakukan satset apa, yang pasti nggak ini ya, bahasanya bukannya yang ngek ya, tapi ada beberapa yang kita lakukan. Ketika kemudian kita tanyakan, langsung saat itu saya cek jalannya,
Kemudian saya yakinkan untuk berani naik tangga. Sampai atas Monas. Satu ke lantai 2. Jadi di tempat terapi itu ada 2 lantai. Kemudian kita coba naik tangga. Awalnya 5 langkah dulu, karena dia katakan 4 langkah itu capek. Sudah biasanya ngos-ngosan. 5 langkah saya tanya gimana, masih sanggup? Insya Allah nggak ada apa-apa. Lanjut sampai lantai atas. Dia bilang saya belum pernah, menurut pengalaman dia belum pernah bisa melangkah naik tangga sejauh itu dan seperti itu. Kemudian ya saya ajak lagi berikutnya turun tangga ke bawah. Benerin rangka berhubungan dengan tumor pernah? Pernah. Bisa juga ya? Pernah. Jadi ini ada satu pasien, kebetulan waktu itu berdua ya kita tangani ya. Ada beberapa pasien yang lain yang saya sendiri, tapi yang saya mau ceritakan yang bareng sama Pak Sur ini baru datang dari Kalimantan, tumor payudara sudah keras. Ada 2 jenis ya tumor payudara itu, yang keras, ada yang dia kalau ditekan itu lembek gitu ya. Nah ini kontrolnya yang keras dan sudah sebagian pecah gitu ya. Sebagian, jadi tidak semuanya pecah. Kemudian pecah di luar apa di dalam? Di luar sudah infeksi ya, sudah keluar. Nah kemudian kita lakukan pemeriksaan, singkat cerita kita pemeriksaan, kita temukan penyimpangannya, kemudian kita lakukan gerakan. Nah kalau PAZ itu terapis, jangan salah, kita tidak menyentuh sama sekali ya. Bahkan wilayah keluhan benjolannya di payudara kita tidak sama sekali sentuh. Jadi pasien sendiri, kalaupun ada keluarga yang ngecek gitu ya. Jadi bukan opini dari terapis. Ya, jadi pasien yang memeriksa. Kalau sekarang saya bahkan meminta kalau ada pasien benjolan atau tumor itu sebelum menemui saya minta gambar dulu. Gambar dulu dengan spidol atau dengan apapun, supaya berikutnya setelah terapis bisa dicek perbandingannya. Tapi yang saya ceritakan tadi itu dia bersaksi kepada kita setelah dilakukan terapi itu melembek dan ketebalannya berkurang. Alhamdulillah. Itu dengan 1 kali terapi. 15 menit ya? Sekitar 20 menit lebih. setengah jam. Baik ya. Kang Daya tadi udah nunjuk Kang Suryono gitu ya. Jadi saya langsung sama aja deh. Ini lebih mantap lagi nih kalau urusan benjolan. Kalau tadi dia memang spesialisnya kan PAZ gitu ya. Nah, kan Kang Suryono tadi nyebutin ada beberapa terapi yang diterapkan, PAZ, kemudian bioelektrik ya, sama pijat ya. Nah, cuman saya tetap saya belum nanya Kang. Oke. Nah, itu kadang-kadang memang suka begitu nih. Harus suka nekat. Nggak masalah gini. Siap. Di antara 3 itu biasanya mana yang ente dahulukan ketika ingin mengecek pasien gitu? PAZ. Kemudian nanti PAZ. Oh, tetap PAZ ya. Kenapa PAZ? Saya taunya PAZ dan saya cukup terkesima dengan PAZ dan saya bersyukur ketemu dengan PAZ. Baik. Masya Allah. Singkat, jelas, padat. Nah, tadi mau ngomong apa, Kang? Menambahi pertanyaan antum. Giliran dia mau nanya nih. Enggak, menambahi pertanyaan antum bahwa beberapa penyakit itu memang kadang di awal saya sebagai terapi itu betul-betul shock ngeliat beberapa penyakit gitu ya. Entahlah macamnya ya. Cuman akhirnya kita ketemu tuh cara berkomunikasi dengan pasien dan itu sangat membantu. Ya. Belajar dengan senior ya lebih apa ya namanya, lebih mengarah ke arah perbaikan secara komunikasi. Ya. Nah itu spiritualnya juga kita bangun. Ya. Baik. Mau break? Enggak terus ya? Oke. Terkait dengan pertanyaan antum yang benjolan, tumor gitu ya. Ada menarik nih, baru 2 hari lalu, minggu lalu nih kalau nggak salah. Minggu lalu ada seorang anak perempuan, wanita, ahwat, tahun depan dia mau nikah rencananya. Double tuh, perempuan, wanita, ahwat semua. Oh iya. Dia mau nikah itu, dia ada benjolan di, kalau nggak salah di kanan itu plus minus, samping kiri itu ada 5, di depan itu ada 2, di samping kiri itu ada 3. Besarnya kira-kira sebesar kelereng atau duku, ya, duku. Singkat cerita, saya tanya udah pernah operasi, sudah tahun lalu, akhirnya timbul lagi. Saya betul-betul Pak katanya berdoa, mohon petunjuk pada Allah untuk diberikan kesembuhan karena tahun depan saya mau menikah, saya malu dengan calon suami saya, prinsipnya gitu. Oke. Saya minta bapaknya dan omnya, dia bawa pamannya waktu itu masuk ruangan, yuk kita masuk, kita catat ya, jam 9.35, oke? 9.35 masuk ruangan. Omnya dan pamannya saya ajarkan beberapa gerakan. Tak. Oh jadi yang melakukan omnya ya, sama omnya dan pamannya, ayahnya. Ayahnya dan pamannya yang melakukan. Om dan paman sama.
Oke, saya ajarkan gerakan begini plus minus mungkin tiga gerakan lah. 3 gerakan. Sudah ya. Lalu kita keluar ruang terapi itu jam berapa? 9.48. 9.48. Jadi plus minus kira-kira 13 menit. Ya. Dan si Ahwat ini ngecek. 5 menit, kira-kira 5 menit dia keluar. Itu yang ngecek dia ayahnya. Dia sendiri. Kayak Bang Japran ya, bukan. Bang Japran maunya sih kayaknya. Oke, dia ngecek sendiri. Plus minus 5 menit dia cek, dia keluar ruang terapinya. Pah, udah nggak ada katanya gitu. Dia kaget. Masa aku nak katanya gitu. Coba cek lagi. Enggak betul Pak, aku udah cek beberapa kali katanya gitu. Pertama yang saya ingatkan adalah bersyukur aja tetap pada Allah gitu ya, bahwa itu kemudahan yang Allah berikan pada hari ini untuk Uti gitu. Ente pakai aji-ajian kali. Di PAZ itu tanpa jimat. Tanpa Perlu alat. diingat nih, kita ulangi lagi. PAJ itu punya 4 prinsip: tanpa alat, tanpa jimat, tanpa operasi, tanpa obat gitu ya. Ya. Jadi benar-benar gerakan aja ya. Gerakannya stretching semacam kayak olahraga sedikit. Subhanallah. Jadi saya hanya bilang, saya nggak sentuh apapun, saya nggak pegang, bahwa ayah dan pamanmu lah yang menterapi. Yang gerakannya gerakan yang orang lain kalau lihat cuma begitu. Cuma begitu juga doang, saya tahu. gitu, cuma begitu doang. Yang perlu ilmunya adalah kenapa gerakannya itu. Iya. Kenapa gerakannya ke arah situ? Kenapa bukan sebaliknya dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin kalau diserahkan kepada orang tuanya juga bisa jadi malah keliru ya gitu. Itu Malah nambah mungkin. Nah, berarti itu kalau misalnya ayah sama pamannya tadi melakukan hal yang sama di tempatnya sana, di kampungnya sana, belum tentu bisa dipakai kepada semua orang. Nggak bisa. Jadi saya tetap berpesan bahwa ini tidak boleh dilakukan kepada siapapun. Termasuk ngambil video saya tidak boleh. Gitu. Oke, don't try this at home. Dan itu semata-mata kalau gini, saya mau tambahkan sedikit, bukan karena khawatir bocor ya. Ini bukan perkara dapur, bukan. Ini perkara beresiko tinggi. Betul. Karena untuk mendapatkan, misalnya gini, gerakan sit up contoh ya. Gerakan sit up dari zaman dulu orang sudah tahu ada gerakan itu. Dari orang itu SD juga mungkin udah pernah sit up. Iya. Tapi kenapa sit up bisa digunakan untuk memperbaiki keluhan Tulang punggung, bahkan organ dalam. Bahkan organ dalam misalnya. Yeah. Ya, kenapa itu bisa? Tentunya bukan sit up-nya. Tapi berhubungan dengan penyimpangan rangkanya dan sebagainya. Nah, untuk menemukan betulkah penyimpangan rangkanya membutuhkan sit up atau tidak, ini yang tidak boleh dengan sembarangan diputuskan. Kalau hanya melihat karena dia ada masalah ginjal dan kemudian sit up misalnya ya, kemudian dilakukan kepada orang lain, bahayanya adalah bisa jadi bukan itu penyimpangannya dan bukan itu jawabannya. Baik ya, saya bilang beriman. Di sini tadi kita sudah mendapatkan satu angin segar gitu ya, bahwa yang namanya benjolan-benjolan belum tentu harus dengan cara operasi. Ya, salah satu contohnya adalah dengan kasusnya Kang Suryo tadi, dengan tempo 13 menit hilang benjolannya. Gitu. Dan di sini juga agak ngeri nih ketika bilang ternyata ada larangannya, nggak boleh dilakukan pada sembarangan orang gitu ya. Tapi jangan takut, ya minimal kita sudah dapat angin segar untuk mencapai suatu kesembuhan gitu ya. Nah, tambahan lagi boleh? Boleh. Oke. Ya. Satu Bentar pengalaman lagi juga pulang kita. Satu lagi pengalaman yang buat saya sangat katakanlah berpikir gitu ya, bahwa saya pernah ketemu seorang yang kena sakit HNP itu saraf kejepit. Saraf kejepit di belakang. Dia menderita sudah plus minus mungkin 3 tahun ya, di sekitar Bekasi ya. Saya dan beberapa teman ini mengikuti pelatihan training PAZ itu, basicnya adalah saraf kejepit dan asma. Dan beberapa kita cari contoh untuk melakukan saraf kejepit, dan itu saat itu kita anggap HNP atau saraf kejepit itu sebagai makanan hari-hari. Ketemulah saya pasien di daerah Bekasi ini, sakit 3 tahun. Saya waktu itu ada beberapa orang, ada 2 orang yang ikut saya. Lalu saya bilang, ini caranya begini, coba tes. Ternyata yang saya lakukan 5,5 jam saya belum nemuin apapun. 5,5 jam saya belum bisa membuat orang itu menjadi lebih baik sedikit pun. Gitu. Jadi ada satu memang kehendak Allah bermain di sini. Padahal secara teori yang kita lakukan itu sudah cocok, sudah sampai diam, sampai merenung sedikit, lalu kita minta teman-teman itu, oke, kita tenang sedikit dan kita coba istighfar aja. Mungkin kita ada kesombongan waktu kemarin waktu datang ke sini, HNP kecil lah, itu makanan hari-hari itu mungkin ya. Kita istighfar. Di menit-menit terakhir saya ada janji waktu itu saya harus pulang jam 1:30 gitu.
Di menit-menit terakhir jam 1:10 kalau nggak salah, saya baru ngeliat, oh harusnya begini nih, gerakan ini yang cocok, lakuin, ternyata cocok. Nah, jadi hubungan kepasrahan terapisnya juga, pasiennya juga, itu juga sungguh sangat membantu. Apalagi lah kalau seorang terapis bercuap-cuap bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, bohong. Kita tidak ada apapun, kekuatan apapun kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Saya pikir itu. Ya, terima kasih Pak Suryan ya. Ini buat teguran buat kita semua nih ya, para penterapis ya, supaya tidak terlalu fokus kepada teknik atau cara kita mengobati seseorang. Ustaz Selamat yang kebetulan beliau juga pemilik rumah sehat Yasmin di Wonosobo ya Ustaz ya. Ya. Kalau Ustaz Selamat nih justru lebih banyak lagi nih. Ada PAZ ya, kemudian bekam, kemudian herbalnya juga ada ya Ustaz ya. Kemudian beberapa tadi yang disebutkan, pokoknya berbicara tentang kesehatan holistik. Nah Ustaz, kalau ketika ketemu sama pasien, sama nih pertanyaan Ustaz, mana dulu Ustaz yang didahulukan Ustaz? Karena kan PAZ nih nggak ada dalil, misalnya nggak tahu ya apa, mungkin ada dalilnya atau enggak saya nggak tahu nih. Ya karena justru podcast ini untuk membuka wacana kita nih gitu ya. Apakah bekam yang memang sudah bekam juga nggak ada dalil, ada dalilnya hijamah. Bahasa kampung saya kop. Padahal Ustaz. Alhamdulillah, ketika ada seorang yang datang, saya lebih menitik beratkan untuk menggali informasi yang ada dulu. Sehingga nanti akan kita bisa menemukan masalah yang dia derita itu lebih dominan masalah psikis atau fisik. Sehingga nanti titik berat perawatannya juga akan bisa. Karena yang pertama, orang yang sakit ini dia harus mendapatkan kenyamanan ketika dia berobat. Kemudian yang kedua, dia merasakan ada progres atau dari sakitnya itu berkurang. Nah, dua hal ini yang sangat penting. Sehingga kita akan memilih mana yang dominan akan memunculkan itu. Apakah rasa nyamannya dulu dengan segala walaupun dia merasakan sakit yang luar biasa, tetapi hatinya itu sudah bisa menerima, sudah bisa nyaman. Atau memang dengan potensi yang ada kita akan membantu dengan terapi yang kira-kira cocok sesuai dengan permasalahannya sehingga bisa mengurangi rasa sakitnya. Jadi ini yang pertama. Dari dialog inilah kita akan bisa melihat kira-kira dominan yang mana. Sehingga kadang ketika ada orang datang, kita lebih banyak melakukan obrolan, diagnosa untuk memastikan atau memetakan masalah yang dihadapi pasien. Jangan-jangan baru ngobrol dong udah sembuh Ustaz? Ada. Jadi ya? saya pernah waktu itu di daerah Lipo Karawaci. Jadi ada seorang, dia kerja di pertambangan, dirawat di rumah sakit itu seminggu lebih. Kemudian keluar itu masih sempoyongan, masih dalam keadaan sempoyongan, seorang ibu-ibu. Terus dia dibawa ke rumah teman saya pas silaturahmi ke teman saya, terus ngobrol, saya ajak ngobrol sampai akhirnya saya tanya, ada masalah apa ibu? Kemudian dia cerita panjang lebar. Begitu selesai cerita, dia izin pulang itu sudah dia merasa segar. Sampai dia bilang, wah ini belum dikasih herbal aja sudah enak badan saya. Butuh curhat. Jadi, ternyata ada sampah-sampah di dalam hati yang ketika itu keluar itu sudah memberikan energi. Nah, ini yang harus dipahami seorang terapis, sehingga tidak melulu melihat apa yang nampak di permukaan, tetapi bisa melihat apa sih penyebab yang menimbulkan masalah-masalah itu. Berarti curhat itu nggak semata-mata nilainya negatif ya Ustaz ya? Iya. Cuman kalau curhat-curhatan banyak yang saya sekarang di medsos nih, hati-hati juga nih. Ya. Baik Ustaz, itu kan tadi sakit kemudian diterapi dengan secara ngobrol. Iya. Kalau misalnya secara fisik tadi Ustaz bilang dilihat dulu nih masalahnya masalah di mana gitu. Nah sekarang kalau saya tanya lagi sama dengan pertanyaan yang sama, kasus terberat yang pernah antum hadapin tuh apa Ustaz?
Mungkin bisa buat motivasi para sohib kita ini ya. Mungkin yang terberat, saya pernah kedatangan pasien yang kurang dari 2 bulan itu kepala dibedah 3 kali. Kepala dibedah 3 Iya. kali. Dan itu awalnya beliau kecelakaan mengalami pendarahan otak. Nah, karena pendarahan otak ini maka dioperasi kepalanya untuk menghilangkan pendarahan itu. Operasi yang pertama sekitar 1 bulan ngeblank. Jadi kehilangan kesadaran sampai biarpun mata terbuka itu dia nggak bisa melihat. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dinyatakan ada penumpukan cairan di otak. Dioperasi lagi. Operasi lagi. Nah, operasi yang kedua hanya bertahan 2 minggu. Setelah 2 minggu orang ini ngeblank lagi, tidak sadar diri lagi. Kemudian dibawa ke rumah sakit, masih terjadi penumpukan cairan lagi. Bedah lagi yang ketiga kali. Bedah yang ketiga kali itu hanya bertahan sekitar 1 minggu. Sehingga 2 bulan dia sebelum 2 bulan mengalami 3 kali pembedahan. 1 minggu dia ngeblank lagi. Bawa ke rumah sakit, ditawarkan untuk dibedah lagi, tapi keluarga sudah tidak mau. Karena dengan 3 kali pembedahan itu ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal. Oh, bukan karena modalnya habis ya, Ustaz? Enggak. Bukan karena itu. Jadi akhirnya dibawa ke klinik dalam keadaan ngeblank. Jadi tidak ada kesadaran sama sekali, bahkan mata yang terbuka itu pun tidak bisa melihat. Jadi dengan luka yang masih basah, teman-teman karena banyak terapis baru, banyak yang ketakutan, seperti ini. Terus saya bilang, bismillah, itu urusan Allah, kita hanya berikhtiar untuk membantu mengobatinya. Alhamdulillah setelah kita bekam, kemudian kita berikan beberapa herbal, 1 minggu dia kontrol, karena saya biasanya memberikan jeda 1 minggu, rata-rata 1 minggu, kecuali untuk kasus tertentu kadang 3 hari 5 hari. 1 minggu dia dibawa ke kontrol ke klinik, itu sudah dalam keadaan segar bugar. Jadi dia bahkan bisa bercerita ketika kecelakaan. Jadi dia berangkat dari rumah jam berapa sampai kemudian di daerah mana kecelakaan, masih ingat semua. Sampai teman-teman geleng-geleng kepala. Tapi inilah bagaimana kuasa Allah ingin menunjukkan, menumbangkan kesombongan manusia dengan segala teknologinya. Ketika Allah berkehendak, maka segala yang sepertinya pelik menjadi sesuatu yang mudah. Satu nih, Ustaz Iwan, saya pengen sekali kita sama-sama meluruskan persepsi tentang, karena dari tadi semua ditanyain penyakit terberat gitu ya. Benar, kenapa? Kita harus hati-hati dengan kalimat ini. Kenapa? Misalnya gini, kalau antum saja, jadi saya yang nanya nih, berbalik. Kadang-kadang kita gini, mana yang lebih berat, sakit jantung atau sakit HIV? Mana yang lebih berat, sakit HIV atau sakit saraf kejepit? Mana yang lebih berat, saraf kejepit atau sakit asma? Jawabannya nggak mau semua saya. Iya kan? Berat Maka semua. kita itu bukan apple to apple. Kita nggak bisa bandingkan satu dengan yang lain, karena setiap orang itu mengalami rasa sakitnya unik. Beda-beda. Ya kan, orang yang asma dengan nggak seperti orang tenggelam nafas, nggak bisa dibandingkan dengan orang yang saraf kejepit yang dia bangun aja nggak sanggup. Ya, meskipun kalau disuruh tukeran juga mereka nggak mau gitu ya. Mereka tetap pertahankan, tapi mereka akan mengatakan itu penyakit terberat yang mereka miliki. Nah, saya mencoba berempati begitu, dan yuk kita sama-sama berempati supaya kita melihat. Karena saya suka melihat begini, ada orang secara motorik udah nggak bisa bangun, udah nggak bisa apa-apa. Ya, dibandingkan dengan kanker stadium 4 tapi masih bisa jalan. Kalau ditanya sama dokter, kita bicaranya medis, mana yang lebih berat? Yang kanker stadium 4. Karena ini hanya masalah, menurut medis hanya masalah motorik. Tapi sekali lagi buat saya, mau pandangan medis kah atau pandangan apapun, ketika kita menyebutkan penyakit ini lebih berat dengan yang lain, itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena yang merasakannya bukan kita, si pasien. Dan pasien akan merasakan itu terberat bagi dia. Terberat bagi dia. Dan dia ya seperti itulah kondisinya ya. Jadi buat kita adalah daripada kita bandingkan satu dengan yang lain, lebih baik kita memang melihat satu, memang sangat perlu berempati sangat kuat terhadap apa yang dirasakan. Kedua, memang betul kita yang bisa kita lakukan ikhtiar. Kalau memang kita dipilih oleh Allah bagian dari wasilah kesembuhannya, wah luar biasa. Saya sering kali memberikan selamat pada kawan-kawan yang Allah percaya untuk itu. Kenapa? Luar biasa kita dikasih izin untuk menjadi jalan sifat Allah Asy-Syafi, itu Allah terapkan melalui sampai kepada hambanya melalui orang pilihannya tersebut, kan. ya.
Dan itu mudah-mudahan kita sebagai para terapis itu menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan sifat asy-syafi itu, insyaallah. Baik, ya mungkin terakhir ya saat sebagai penutup, ada istilah dalam kita itu tibun nabawi, kemudian ada istilah holistik, pengobatan holistik. Bisa dijelaskan Ustaz kepada sohib-sohib kita yang beriman sebetulnya yang dimaksud dengan tibun nabawi dan pengobatan holistik itu seperti apa Ustaz? Jadi tibun nabawi adalah sebuah metode pengobatan yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Kemudian segala sesuatu metode pengobatan ataupun herbal yang dia tidak bercanggah atau menyalahi Quran dan Sunnah, maka dia dibenarkan untuk diambil sebagai bagian dari ikhtiar. Kemudian holistik sendiri adalah sebuah metode pengobatan yang dia menangani manusia itu secara utuh. Manusia ada jasmani, ada rohani. Dia tidak memisahkan bahwa jasmani ini di umum, kemudian rohani ini di jiwa, tidak. Tapi semuanya menjadi satu kesatuan. Itu maksudnya. Dan ada satu hal yang mungkin saya ingin berpesan. Kadang ada kesalahan di dalam berobat. Jadi secara medis, ilmu medis modern, ada istilah namanya penyakit-penyakit stadium terminal. Beberapa di antaranya seperti diabetes, kemudian darah tinggi. Menurut pemahaman medis, maka penyakit ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika orang memahami bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan, kemudian orang berobat ini kepengennya apa? Sembuh. Nah, ketika orang berobat ini kepengin sembuh, kemudian datang ke orang yang meyakini penyakit ini tidak bisa disembuhkan, ini kesasar apa enggak? Ya. Salah alamat. Nah, ini beberapa hal yang mungkin perlu diedukasikan kepada masyarakat sehingga bisa mendapatkan solusi yang maksimal atas permasalahan yang didapati itu. Baik, ya. Baik, saya yang beriman. Barangkali kalau kita bicara kesehatan, penyakit dan kesembuhan, ini pengennya kita bicara banyak, Ustaz. Karena mungkin banyak di antara kita juga yang punya masalah, ya, dan kita juga pengen mengharapkan kesembuhan. Dan perlu diingat saya yang beriman bahwa yang namanya sakit tadi atau tubuh kita tadi memiliki 3 bagian. Tadi ada ruh, jiwa, mental sama jasad, gitu ya. Kemudian jasad juga ternyata dibagi lagi. Ada yang kita makan atau inputnya, kemudian sistemnya, kemudian outputnya, gitu ya. Nah, itu harus kita perhatikan apakah sudah baik atau belum. Kemudian yang terakhir, ketika kita mencari kesembuhan, maka carilah kesembuhan yang paripurna, gitu saja. Tanpa mengurangi penilaian terhadap pengobatan yang lain, gitu ya. Saya yakin masing-masing juga bekerja dengan ilmunya masing-masing ya Ustaz ya. Barangkali kita juga bisa saling dukung untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam hal memberikan kesembuhan dan manfaat lainnya Ustaz ya. Ya mungkin nanti saya yang beringan jangan pernah putus dengan channel ini karena kita akan kupas masing-masing dari metode pengobatan ya. Ya mungkin kita akan kupas pas dengan metodenya, kemudian contoh-contoh kasusnya gitu. Kemudian nanti mungkin kita akan juga bahas dengan bekam, dengan kasus-kasusnya. Mungkin juga pijat barangkali nanti ya. Kita akan tetap berikan informasi yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat bagi kita untuk tidak berputus asa. Ya Ustaz ya. Insyaallah. Mungkin kita cukupkan dulu Ustaz. Siap. Ya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Suryono, Ustaz Selamat Basori yang jauh-jauh dari Wonosobo mau berkunjung ke tempat kita. Ya mudah-mudahan kedatangannya memberikan manfaat. Dan kepada Ustadz Hudaya selaku pendamping dari Bani Muhammad Channel atau kita saling mendampingi. Gitu ya. Ya akhirul kalam mungkin kita mohon maaf dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like dan share sebagai upaya kita menyebarkan manfaat kepada yang lainnya. Terima kasih.